Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami TV Media Sekolah Pandu Digital, tajam, terpercaya, dan aktual yang kami rangkum dalam seputar berita hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ibu dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dengan kondisi COVID-19 sekarang, saya berharap, minta maaf Pak, saya juga sekaligus mengingatkan anak-anak kami untuk dan teman-teman guru untuk selalu mengedukasi, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ketua Bawaslu Kota Parepare, izin Bapak kalau saya salah menyebutkan, Bapak Ketua KPU Kota Parepare, terus Bapak Ibu Bu Isla, terus ada komisioner barangkali yang hadir. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu mengenai pengetahuan atau informasi apa-apa yang anak-anak kita lakukan ke depannya sebagai seorang pemilih pemula. Alhamdulillah juga kemarin waktu pelaksanaan video, saya melihat anak-anak didik kita, videonya itu alhamdulillah lengkap, beberapa sampai istilahnya tidak ada money politik, tidak ada serangan fajar yang seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka, saya melihat itu hasil anak didik kita membuat video luar biasa. Tepuk tangan buat anak didik kita. Yang luar biasa, rupanya kalah kalau kami melihat video-video itu cukup bagus. Mereka sepertinya punya bakat untuk
menjadi corong bagi anak didik kita yang lainnya, karena tidak semua punya kesempatan. Dan kami juga berharap dari Bawaslu itu terus mensosialisasikan kegiatan ini ke sekolah-sekolah. Kami terbuka Pak, kami sudah komunikasi dengan kepala sekolah, silakan mengunjungi sekolah, karena kalau di tempat ini rasanya masih sedikit Pak. Dan juga tidak mungkin kita mengundang siswa kita banyak dengan kondisi COVID-19 sekarang. Itu yang pertama yang kami sampaikan pada anak-anakku juga. Hari ini kita banyak mendengar, serap dengan baik apa yang ilmu yang kita dapatkan di tempat ini untuk disebarkan juga ke teman-temanmu sekalian, karena menjadi pemilih dan menjadi warga negara yang baik harus mematuhi semua aturan yang ada. Tidak ada lagi istilahnya yang jelek-jelek mengenai waktu pelaksanaan pemilu. Saya berharap juga teman-teman guru selalu juga mengedukasi ke anak didik kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa siswa yang ada di Kota Parepare itu kurang lebih 7.888 orang. Nah, itu siswa kita. Kalau kita lihat pemilih pemula itu berada di kelas antara kelas 12 dan kelas 11 dan kelas 12. Karena mereka yang kelas 10 itu masih 16 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Jadi istilahnya begini Pak, kemarin beberapa kita undur kelas, sekarang sudah naik kelas 1 sebutannya. Untuk SMA itu kelas 10, kelas 1, kelas 11 dan kelas 12. Dan alhamdulillah anak didik kita sekarang yang tersisa di sekolah itu masih kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 12 itu sudah ada yang sudah menyelesaikan pelajarannya di akhir, walaupun SMK masih ada yang akan melaksanakan uji kompetensi, itu masih ada di sekolah. Jadi saya kira itu barangkali yang saya sampaikan, jadilah warga negara yang baik. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare kepada Bapak yang terhormati Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan suci Ramadan, dan masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul pada ruangan ini dengan niat yang sama yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz, bahwa ini adalah ibadah kumpulnya kita di sini. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Amrayadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selamat datang kembali di Parepare Pak dalam suasana bulan suci Ramadan. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak asing lagi bagi kami sebagai support tim pada kegiatan ini, yang selalu kami tempati meminta, tempati curhat, tempati bermohon untuk bagaimana mendukung kegiatan-kegiatan Bawaslu ke anak-anak kita di pemilih pemula. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Parepare, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Hasan Basri, yang ternyata beliau sudah dilantik menjadi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, tadi disampaikan di bulan Maret. Yang saya hormati pula sahabat saya Ketua KPU Kota Parepare, terima kasih kehadirannya Pak Ketua. Selamat datang di kegiatan ini Bawaslu Gus-Gusku. Yang saya hormati pula rekan saya Komisioner Bawaslu Kota Parepare Pak Haji Idar Nur Islam. Saya hormati Pak Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare beserta jajaran yang pada hari ini dengan
giatnya dengan kegiatannya sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Saya cintai dan banggakan, saya hormati pula para kepala sekolah atau guru pembimbing yang menemani anak-anak didik kita hadir pada kegiatan pada hari ini. Nah, kenapa Bawaslu menggagas kegiatan ini? Nah, semestinya kegiatan ini kita laksanakan di bulan lalu, tetapi karena kondisi daerah kita yang hasil koordinasi kami dengan tim gugus COVID yang menyatakan belum boleh buat kegiatan karena COVID lagi agak tinggi pada saat itu. Nah, alhamdulillah 3-4 hari yang lalu kita berdasarkan surat edaran kita melihat bahwa ternyata Parepare sudah dimungkinkan membuat kegiatan yang kapasitasnya 70% dalam ruangan. Kita sudah koordinasi, kita melihat bahwa ruangan ini yang sudah mencukupi 75%. Ada sebenarnya ruangan ini kalau full ya bisa sampai 80-90 orang. Jadi kita pesertanya kurang lebih 40. Kita bilang oke, kita sudah bisa berjalan sehingga kita lanjutkan dengan melakukan persuratan. Nah, Bawaslu Goes to School ini sebenarnya ide dari Bawaslu, tetapi tidak serta-merta sebagai ide. Ini adalah perintah undang-undang. Kenapa? Tersirat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jelas di Pasal 102 bahwa Bawaslu diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Saya sebenarnya sangat berterima kasih dari Bu KCD tadi, dari Pak Ustadz, Pak Haji, bahwa sudah menggambarkan bahwa pengawasan partisipatif itu yang bagaimana. Tadi disebutkan sudah ada lomba video, Pak Ustadz juga tadi sudah menjelaskan apa sih sebenarnya itu yang mau diawasi kalau kita sebagai pengawasan partisipatif. Secara garis besar tadi disampaikan bahwa ada yang malam-malam kegiatan kampanyenya bagaimana, modelnya seperti apa. Sudah juga disebutkan bahwa kenapa pengawasan partisipatif ini penting, karena kemampuan pengawas pemilu itu memang terbatas kepada jumlah personil. Kita bisa bayangkan DPT kita, daftar pemilih kita kurang lebih 99.000. Sedangkan pengawas pemilunya hanya berapa orang? Kalau dirangkum seluruhnya tidak sampai 100 untuk mengawasi 99.000 lebih DPT ini. Kita ada pengawas DPS, tetapi itu masa tugasnya hanya 1 bulan. Itu 1 orang setiap TPS, tetapi dibentuk 1 bulan sebelum, kurang lebih 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, jadi tanpa peran dari elemen masyarakat, kita yakin pemilu itu akan berjalan tidak secara demokratis. Kenapa? Tanpa bantuan masyarakat, yang dalam hal ini kita hadirkan adalah pemilih pemula, ini pengawasan akan kalau dibahasakan akan kurang maksimal. Nah, ini undang-undang sudah gambarkan bahwa personil Bawaslu memang itu kurang. Makanya yang lebih penting adalah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, lebih jauh dengan tujuan Bawaslu Goes to School ini akan kita sasar anak-anak didik kita yang pemilih pemula. Kenapa seperti itu? Memang bidangnya berbeda. Kita juga ada pengawasan partisipatif yang di Parepare ini, sekedar penyampaian, kita sudah membentuk 4 kelurahan sadar pengawasan dan anti politik uang. Itu kita sudah bentuk juga dari tahun 2019 kemarin. Nah, ini kita berharap semua ini menjadi perpanjangan tangan Bawaslu, minimal di lingkungan keluarga dulu, di lingkungan tetangga, kerabat, dan teman-teman, untuk menyampaikan sebenarnya apa sih yang dilarang dalam pemilu itu, apa sih yang dilarang dalam kampanye itu mestinya yang sebenarnya bagaimana. Nah, itu akan kita bahas lebih jauh nanti. Insya Allah di depan kita ada hadir narasumber kita, Ketua KPU
Kota Parepare dan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, saya berharap adik-adik dapat menyimak ini dan mungkin berkembang nanti ada dalam sesi diskusi. Dan selanjutnya dalam kegiatan ini kita akan membentuk kepada adik-adik kita forum belajar pengawasan partisipatif untuk demokrasi. Saya harap adik-adik kita siap. Ini tujuan mulianya ke depan agar kegiatan ini ada outputnya, kegiatan ini ada tindak lanjutnya, tidak hilang begitu saja. Kenapa? Tujuan forum itu nanti kamilah yang berkepentingan, kamilah yang berkewajiban sebagai Bawaslu Kota Parepare untuk turun menyampaikan sosialisasi pengawasan itu sendiri dan turun menyampaikan pendidikan politik, turun menyampaikan pendidikan demokrasi. Tadi alhamdulillah pada saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih telah ada lampu hijau dari Ibu KCD bahwa kami sangat direspon untuk turun mengunjungi sekolah-sekolah menyampaikan itu. Karena memang pada hari ini hanya perwakilan yang kita undang dalam kondisi COVID begini. Nah, insya Allah ke depan setelah kita bentuk forum ini, kami Bawaslu akan turun untuk memberikan sosialisasi itu dengan teknik selanjutnya akan dibicarakan lebih lanjut lagi mengenai itu. Karena memang penting kita menyentuh di sini perwakilan sekolah hanya 2 orang dinampingi dengan guru pembimbing. Tapi kita merasa lebih maksimal kalau ketika mengunjungi sekolah ini kan tidak terbatas. Tergantung nanti teknisnya, ada juga jadwal yang kita buat. Kalau masih ada waktu, masih perlu siswa-siswa yang lain untuk diberi penyampaian tentang sosialisasi pemilu yang baik, insya Allah kami akan turun. Nah, minimal kalau menyentuh semua ya kita berharap ini adalah cikal bakal pemilih pemula kita yang memang belum terkontaminasi dengan politik-politik. Ini cikal bakal untuk bagaimana dia lebih memahami regulasi-regulasi yang baik dan bisa menjadi penerus. Saya kira demikian, tidak panjang lebar, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini kepada Bapak dan Hormat yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 8, Bapak yang mewakili Kementerian Agama, yang saya hormati Ketua KPU, saudara saya, yang saya banggakan sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota Parepare, Ketua dan seluruh anggota yang ketiganya hadir pada kesempatan ini, PLT Polsek dan seluruh jajarannya, serta para guru pendamping, perwakilan sekolah yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Rasulullah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini yang sebetulnya sudah 2 kali perencanaan ya. Pertama karena baru siap ya, karena satu zona. Kemudian yang kedua saya coba meminta teman-teman untuk gabungkan dengan Pindrang pada saat itu. Jadi Pindrang pagi kemudian sini sore ya. Tetapi malam sebelum kegiatan tiba-tiba mendengar informasi bahwa ada surat edaran dari wali kota terkait dengan pembatasan kegiatan keluarga masyarakatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini sangat berbahagia kita dapat hadir bersama-sama. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, kalau kita mendengarkan tadi lagu Mars Bawaslu, kita mendengarkan kalimat bersama rakyat awasi pemilu.
bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Maka di sisi inilah pasal 102 tadi disebutkan oleh Pak Ketua, di mana Bawaslu diberi amanah untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan, tetapi di satu sisi harus mengembangkan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengawasan. Sejatinya pengawasan yang sesungguhnya adalah pengawasan oleh masyarakat, meskipun secara formal ada di tangan Bawaslu. Yang kedua, kalau kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita mendengarkan juga tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi jiwanya dulu, bangun raganya. Tidak terbalik gini, Pak. Ya, itu sudah betul ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah Bawaslu ini kok terlalu genit, terlalu bernafsu. Kenapa demikian? Karena pemilunya belum berjalan, tahapan pilkadanya belum berjalan, sudah gencar melakukan kegiatan atau sosialisasi. Maka terjawablah di lagu Indonesia Raya, mari kita sama-sama membangun jiwa kita dulu. Lalu ketika pemilu dan pemilihan kita hadapi atau sudah masuk tahapannya, maka badan kita, raga kita siap untuk menghadapi seluruh tantangannya. Jiwa mana yang harus dibangun adalah jiwa seluruh komponen bangsa. Salah satunya adalah generasi muda kita, generasi milenial kita, pemilih pemula kita yang baru dan belum terkontaminasi dengan politik dan pengalaman baru dalam terlibat dalam politik dan tahun 2024 itu sangat potensial untuk menjadi bagian dari penguasa partisipatif. Di satu sisi sangat rentan untuk dimanfaatkan dan menjadi incaran para kontestan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu merasa berkewajiban, merasa terpanggil untuk melakukan serangkaian kegiatan melalui Bawaslu Goes to School, di samping kegiatan lainnya seperti misalnya untuk pemilih pemula adalah Saka Diasta atau kemah pengawasan. Pada kemarin belum sempat ya melaksanakan karena sesuatu hal tiba-tiba gerakan kami harus direfusing di pertengahan jalan dengan waktu yang sangat singkat, hanya berapa jam Pak Ketua. Jadi pusat langsung meminta bahwa Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota harus melakukan rekonstruksi. Maka pusinglah kita semua. Jalan terbaik bagi Parepare pada saat itu adalah mencoret anggaran kemah pengawasan. Yang mudah-mudahan di tahun 2024 ini 2022 ini anggaran yang masih terblokir itu yang untuk kemah pengawasan bisa segera dilaksanakan, dan itu melibatkan juga adik-adik sekalian. Tentu kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi kita sangat berharap bahwa kegiatan ini memiliki output dan outcome. Kegiatan ini bukan hanya kegiatan pada hari ini, tetapi akan ditindaklanjuti oleh teman-teman sahabat Bawaslu Kabupaten, Kabupaten Gresik, belum dari kabupaten, ini sudah kota. Jadi teman-teman Bawaslu Kota Parepare menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah, atau misalnya bagaimana kita menerapkan pola pemilihan yang baik dalam pemilihan ketua OSIS, salah satu bentuk yang kita ini. Kemudian di beberapa tempat yang saya kunjungi ada masukan, kalau tidak salah ada namanya MGP mata pelajaran musyawarah guru mata pelajaran. Bagaimana kalau dalam pelajaran kewarganegaraan itu dimasukkan pendidikan politik dan penguasaan partisipatif? Itu mungkin bisa digarap ke depan, tentu melalui MOU dengan pihak sekolah. Saya kira ini sekedar pengantar. Nanti dalam sisi materi saya akan memaparkan bagaimana penguasaan partisipatif itu dijalankan, bagaimana peran-peran adik-adik nanti, dan bagaimana peran pendamping atau sekolah-sekolah dalam mengembangkan penguasaan partisipatif, terutama sekali soal bagaimana kita sama-sama menyadarkan diri dari awal untuk menolak politik uang. Tadi Pak dari Kemenak sedikit menyinggung bahwa jangan sampai hari ini kita masih berpikiran bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang baik. Jangan-jangan ada hadisnya yang mengatakan bahwa ya politik uang ini sama dengan suap menyuap. Nah, kalau suap menyuap maka
Ya, Allah dan Rasulnya melaknat penerima dan pemberi. Ya. Saya kira itu barangkali titip salam dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, tidak sempat hadir pada kesempatan ini karena beliau ada agenda lain. Juga Pak, saya punya tadi menitip salam untuk Pak Kemenang, katanya namanya Pak ya. Baik, dengan izin kita sekalian dan memohon ridha Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya membuka dengan resmi acara Bawaslu Gustus School Bawaslu Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi. Pembacaan deklarasi Forum Pelajar Pengawas Partisipatif untuk Demokrasi akan dilakukan secara bersama-sama dan akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Kami Forum Pelajar Partisipatif untuk Demokrasi menyatakan siap menyukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024 serta siap mendukung pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Parepare. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadar